Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita lanjut ke cerita Sulasmi part 2, Dendam Kuntilanak Hitam. Kalian sudah nonton part 1 belum? Kalau belum, sebaiknya tonton dulu biar ceritanya nyambung. Sebelum masuk ke cerita part 2, sempatkan dulu untuk tekan tombol subscribe. Kalau sudah, yuk kita masuk ke ceritanya. Setelah diusir oleh warga, Sulasmi tak tahu harus pulang kemana. Dengan langkah pelan, ia berjalan menyusuri stasiun yang sepi. Di sisi lain, perutnya mulai mulas. Usia kandungannya telah 9 bulan, dan saat melahirkan itu tak bisa lagi ditahan. Tanpa pertolongan, Sulasmi menahan sakit yang luar biasa. Ia meninggal, sementara bayinya masih di dalam kandungan. Saat subuh tiba, petugas kebersihan menemukan jasadnya terbaring di lantai stasiun. Tak lama setelah kejadian itu, pihak stasiun segera menghubungi kepolisian. Polisi pun datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap jasad Sulasmi. Setelah dilakukan proses otopsi oleh tim medis, dipastikan Sulasmi meninggal dunia bersama bayinya. Usai pemeriksaan selesai, jasad Sulasmi dibawa menggunakan ambulans dan dipulangkan ke rumah Mak Ijah, tempat terakhir yang masih mau menerimanya. Pagi itu, Mak Ijah seperti tersambar petir. Tangisnya pecah saat melihat ambulans terparkir di depan warungnya. Jenazah Sulasmi pun dikeluarkan. Warga sekitar pun berdatangan, menyaksikan kejadian itu dengan wajah terpaku dan penuh bisik-bisik. Malam pun tiba. Di dalam kamar yang sunyi, Mak Ijah masih menangis terseduh-seduh. Ia tak pernah menyangka, cucunya harus meninggal dengan cara yang begitu tidak adil. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi dari arah belakang rumah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter di samping tempat tidur. Perlahan, Mak Ijah melangkah keluar kamar, mencari sumber suara tangisan itu. Dan benar saja, oleh cahaya senter, sosok Sulasmi terlihat jelas. Ia duduk di ayunan, dekat sumur tua di belakang rumah Mak Ijah. Di pelukannya, ia menggendong seorang bayi. Bayi yang tak pernah sempat merasakan hidup. Tak lama kemudian, perlahan sosok itu memudar dan menghilang begitu saja di kegelapan malam. Pagi itu, Mak Ijah hanya terdiam di warungnya seorang diri. Pikirannya kemana-mana, terus bertanya-tanya, apakah sosok yang ia lihat semalam benar-benar cucunya? Dan jika itu benar Sulasmi, berarti arwahnya belum tenang di alam sana. Sejak kejadian itu, warung Mak Ijah benar-benar sepi pembeli. Yang datang hanyalah orang-orang singgah dalam perjalanan. Sementara warga sekitar, tak satu pun sudi membeli. Di tengah malam yang sunyi, seorang petugas keamanan berjaga sendirian di stasiun. Saat suasana terasa semakin mencekam, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari arah gerbong kereta yang terparkir. Dengan senter di tangan, ia memberanikan diri masuk ke dalam gerbong. Namun seketika langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri sosok kuntilanak hitam menggendong bayinya. Ketakutan, petugas itu langsung berlari keluar, sampai akhirnya bertemu dengan petugas kebersihan. Lalu ia menjelaskan kalau tadi ia melihat sosok kuntilanak hitam. Setelah petugas keamanan pergi, petugas kebersihan tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita yang beredar. Namun saat menyapu area stasiun yang sunyi, tiba-tiba terdengar jeritan perempuan dari arah toilet umum. Dengan rasa penasaran dan sedikit ragu, ia memberanikan diri mendekat. Perlahan pintu toilet dibuka. Tiba-tiba tubuhnya terkaku. Di dalam toilet itu, sosok kuntilanak hitam berdiri menatapnya. Tak lama kemudian, 4 orang pemuda terlihat nongkrong di pos ronda sambil bermain gitar. Mereka adalah orang-orang yang dulu ikut mengusir Sulasmi dari rumahnya. Di tengah suasana malam, tiba-tiba terdengar jeritan tangis perempuan dari arah gelap desa.
Dengan rasa penasaran, mereka pun mencari sumber suara itu. Namun seketika, sosok kuntilanak hitam muncul di hadapan mereka. Keempat pemuda itu langsung lari ketakutan. Saat itulah mereka sadar, Sulasmi benar-benar telah menjadi kuntilanak. Keesokan malamnya, seorang ibu terlihat mencuci baju di kamar mandi setelah maghrib. Ia adalah orang yang dulu paling memprovokasi warga untuk mengusir Sulasmi. Tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil namanya. Dengan jantung berdebar, ia melangkah ke arah dapur. Seketika, sosok kuntilanak hitam terlihat duduk di kursi. Ibu itu menjerit, berlari ketakutan, lalu pingsan di tempat. Setelah kejadian itu, warga desa Wanaraga benar-benar gempar. Di setiap sudut desa, bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. Para ibu berkumpul, saling membicarakan sosok kuntilanak hitam yang sering menampakkan diri. Warga pun yakin, arwah itu adalah Sulasmi, yang kini gentayangan untuk menuntut keadilan atas nasib tragis yang menimpanya. Di sisi lain, kegiatan ronda tetap berjalan. Malam itu, dua orang bapak sedang keliling ronda. Tak disengaja, terdengar suara tawa perempuan yang nyaring dari kegelapan. Penasaran, mereka mengikuti arah suara itu, hingga mata mereka menangkap sosok kuntilanak hitam duduk menakutkan di atas pohon besar, menatap mereka dengan mata kosong yang mencekam. Di waktu yang sama, dua penumpang kereta malam menunggu jemputan di stasiun. Untuk mengisi waktu, mereka asyik memainkan ponsel. Dari kegelapan, terdengar suara tangisan bayi yang lirih. Mereka mendekati sumber suara, dan sosok perempuan di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak hitam yang menggendong bayi, menatap mereka dengan wajah menyeramkan. Stasiun Wanaraga semakin kacau. Banyak penumpang diganggu oleh kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan menyebar, hingga tak sedikit dari mereka yang kesurupan di tengah kegelapan malam, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Warga dan pihak stasiun pun menggelar musyawarah darurat di rumah Pak RT. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, Pak RT memutuskan, semua harus meninggalkan desa ini. Bukan hanya karena ketakutan, tetapi demi keselamatan nyawa masing-masing. Tak menunggu lama, esok paginya beberapa warga mulai melakukan pindahan. Mereka mengangkut barang-barang masing-masing ke dalam mobil dan truk. Dengan terburu-buru, warga bergegas meninggalkan desa, mencari tempat yang lebih aman atau kembali ke kampung halaman mereka. Desa yang dulu ramai, kini perlahan menjadi sepi dan sunyi. Selang beberapa malam, Jarosunta duduk membaca buku di rumahnya. Ia tak pindah dari tempat itu karena masih menjabat sebagai kepala desa, meski ia salah satu penyebab kekacauan yang menimpa desa Wanaraga dan stasiun. Rasa bersalah dan ketenangan malamnya segera hilang saat sosok kuntilanak hitam muncul di sampingnya. Jarosunta sadar, Sulasmi kini telah menjadi kuntilanak. Arwahnya gentayangan untuk menuntut keadilan. Dengan panik, ia bergegas menuju mobilnya dan memacu kendaraan, mencoba kabur dari kemarahan arwah itu. Namun di belakang mobil, sosok Sulasmi muncul mengikuti setiap gerakannya. Mobil Jarosunta melaju kencang di jalan desa yang sepi, hingga akhirnya bertabrakan dengan sebuah truk. Malam itu menjadi saksi, bahwa oknum yang tak bertanggung jawab pun akhirnya menghadapi akibat dari perbuatannya. Semenjak kejadian itu, desa menjadi sepi, dan stasiun pun ditutup. Hari demi hari, tahun demi tahun, stasiun yang dulunya ramai kini terbengkalai, sunyi, dan sepi. Kejadian ini meninggalkan pelajaran berharga. Ketidakadilan dan sikap tak bertanggung jawab akan selalu meninggalkan jejak yang panjang. Hati yang lalai terhadap sesama dapat menimbulkan penyesalan. Sementara keadilan dan kebaikan, walau terlambat, tetap akan menemukan jalannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum.